Dalam mengurus buah hati kita akan mengalami dua kondisi menyenangkan dan juga menyebalkan. Tapi semuanya harus kita hadapi karena anak bukanlah sebuah beban, merupakan sumber kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Dan ini tabarakallah, masya Allah, langsung aja ya Bun Ai mau review dulu nih ya belanjaan Bun Ai. Alias Bun Ai cuma belinya pisang tanduk aja teman-teman. Nah ini Bun Ai beli pisang tanduk 15.000, itu isinya 8. Masya Allah, kalau menurut Bun Ai sih murah ya teman-teman. Dan ini di sini Bun Ai dikasih daun bawang, dikasih pisang. Bun Ai kurang tahu nih pisang apa, tapi yang penting rasanya manis. Dikasih labu siam, ubi, dan juga beras merah, itu dari temennya Bun Ai. Nah ini sebelumnya Bun Ai mau refill minyak dulu. Jadi tabarakallah, masya Allah, kemarin tuh pas belanja di Indogrosir itu belanja 1 juta, tebus minyak itu 1 liter cuma sekitar 5.000 rupiah. Jadi alhamdulillah. Nah ini suasana di Depok masih mendung-mendung manja. Ada plus dan minusnya dalam setiap kondisi yang hadir ya ke dalam diri kita. Kayak hujan hari ini, plusnya itu adalah makanan apapun akan terasa nikmat. Minusnya ya udah, siap-siap baju selalu terasa lembab. Pernah juga dalam satu kondisi gitu ya, dimana hujan terus akhirnya Bunda mutusin ya udahlah laundry aja untuk setrikanya, soalnya emang gak kering-kering, jadi nanti stres kan. Apalagi anak kedua Bunda itu dikit-dikit ganti baju. Nah siapa nih yang kalau habis refill minyak gak langsung dibuang? Bunda itu masih ditirisin dulu ya di tempat peniris minyak. Ya gitu deh ya, realita ibu-ibu. Kadang kalau kita ngeliat konten masak yang minyaknya banyak, kita langsung kayak wow, bahannya enak sih tapi minyaknya banyak banget gitu ya. Nah ini karena suasana itu hujan, anak-anak minta cemilan. Nah Bunda mau berbagi tips untuk ibu-ibu mengatasi jajan anak hari ini ya. Nah kita sambil bikin cemilan murah meriah ya. Kan emang Bun Ai tadi beli pisang tanduk ya teman-teman, itu mau Bun Ai goreng aja. Nah ini tuh cuma pakai tepung terigu sama tepung beras dikasih garam sedikit. Bun Ai tuh lebih seneng kalau tepungnya tuh memang ada rasa asin-asinnya kuat sebenarnya, karena nanti pas makan sama pisang goreng tuh rasanya yummy banget. Nah Bun Ai mau info aja nih, tips yang pertama untuk mengatasi jajan anak itu teman-teman pastiin dulu budgetnya. Jadi kalau nentuin budget jajan anak jangan pakai rasa, tapi kita pakai data. Selalu ingat ya, 2000-nya dia dengan 2000-nya kita itu boleh aja berbeda. Mungkin bagi sebagian cuma 2000, mungkin bagi sebagian cuma 4000, tapi bagi kita mungkin 4000 udah banyak. Jadi balik lagi, banyak, besar, kecil itu adalah sebuah rasa. Jadi gunakan data yang akurat teman-teman. Waduh, ini udah kayak ini ya, tes garis 1 garis 2 pakai data akurat. Oke, jadi lanjut ya. Bunda tuh selalu aja, misalnya contoh budget hari ini untuk jajan anak sehari 15.000 bertiga gitu. Nah itu kita langsung pakai data. Kalau udah 15.000 ya udah stop. Karena ingat, jajan bukan indikator kasih sayang. Jadi jangan pernah berpikir apapun yang kita berikan adalah bentuk kasih sayang. No. Kadang-kadang anak-anak itu butuh kita hadirlah, bukan sekadar hadiah. Percuma juga kita hujani dengan macam-macam hadiah, mainan. Tapi kalau kita nggak bisa hadir di setiap pertumbuhan anak-anak teman-teman. Nah kayak sore hari ini Bun Ai cuma bikin pisang goreng. Gorengnya juga nggak banyak, cuma 5. Karena nanti pas suami Bun Ai itu pulang, biasanya Bun Ai goreng dadakan. Kayak restoran aja, balik lagi ya, apa sih yang bikin restoran itu selalu enak? Menurut Bun Ai itu karena siang pertama restoran tuh selalu dadakan. Jadi begitu kita datang baru dibuat, sehingga makanannya tuh itu benar-benar fresh dan gak angetan. Kalau kita kan kadang-kadang kalau belum habis masih ada, kita angetin mulu ya. Dari dingin ke anget, dingin ke anget. Untung aja tuh makanan gak ke dokter kan, karena meriang kita bikin panas dingin terus, bener gak? Habis di kulkas di kompor, di kulkas di kompor. Nah gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama, ayo selalu gunain data. Kita sanggupnya berapa sih ngasih jajan anak? Kalau emang cuma 5.000, 2.000 ya udah. Yang terpenting apa? Makanan pokok anak-anak. Karena kan kita nggak bisa bilang, wah 4.000 cuma 5.000 aja kok. Ada orang yang 5.000 itu
Bisa beli bayam seike, tempe mungkin Rp3.000 bisa dimakan sekeluarga. Pokoknya jangan terlalu menggunakan rasa. Kalau anak saya nggak dikasih, kasihan. Enggak teman-teman. Dibanding kita kasih tapi masa depannya berantakan karena dia nggak ngerti kondisi orang tuanya itu susah, karena dia nggak ngerti kondisinya sebenarnya nggak sanggup untuk jajan. Apalagi mohon maaf berhutang untuk jajan tapi makanan pokok malah nggak dimakan. Nah itu kan berbahaya banget. Nah ini untuk daun bawangnya Bun Ai mau pisahin antara batang sama daun, karena teman-teman kalau masak nih tumisannya dikasih batang daun bawang ini enak banget, seriusan deh. Tuh ya, suasana di rumah Bun Ai tuh hujan banget. Ini videonya yang ngambil Abang Rafa ya. Nah, yang kedua adalah mencoba untuk mengorganize budget. Waduh, berat banget ya. Jadi maksudnya tuh adalah dibanding kayak misal hujan-hujan kayak gini nih. Kalau mau ngikutin enak banget, Bun Ai rebahan aja, mainin jempol, maka ya udah siap-siap makanan online bakalan datang segera sih. Tapi balik lagi nih, karena di rumah ada bahan-bahan ya. Anak-anak juga insya Allah suka. Kenapa nggak coba buat? Kenapa budgetnya nggak coba disisain aja dulu untuk momentum yang jauh lebih bisa dikenang anak-anak dibanding kita beli online sesering mungkin. Tapi disclaimer dulu ya, Bun Ai juga suka beli online, tapi dengan catatan tidak ada bahan apapun yang bisa dikelola atau emang tidak ada bahan yang menyerupai makanan yang mau kita beli. Jadi misalnya punya pisang, terus belinya pisang kremas, nah itu kan sama kan sebenarnya. Tadi lihat ya, deres banget kan ya di rumah Bun Ai. Aduh, ini kalau udah kayak gini yang paling bikin pusing itu sih cucian sih sebenarnya. Oke, jadi ini untuk daun bawangnya sudah Bun Ai pisahin antara batang dengan daun. Untuk batangnya Bun Ai taruh di kulkas bawah, untuk daunnya Bun Ai taruh freezer teman-teman. Nah ini Bun Ai lanjut mau bikin tempe kriuk. Nah sebenarnya Bun Ai bukan tim tepung instan, tapi karena ada promo ya udah nggak apa-apa. Promonya lumayan juga soalnya, dari harga 6.000 ini beli 2 gratis 1, jadi lumayan kan. Kalau tepung pisangnya tadi nggak promo, lagian Bun Ai juga kurang suka kalau pakai tepung pisang yang instan. Pas digoreng tuh kayak menggembung tapi nanti hasilnya kayak ngempes. Menurut Bun Ai loh ya. Nah bukan emak-emak ya kalau nggak jago ngoplos namanya. Biar tepung kriuknya udah ada ingredients gitu ya, bener gak tuh bahasanya? Ya tinggal dimasukin air, nggak enak kayaknya kalau nggak dicampurin terigu, biar tambah banyak sih sebenarnya. Jadi tadi tepung kriuk Bun Ai tambahin lagi terigu, dan ini Bun Ai tambahin daun bawang juga sedikit kunyit bubuk. Udah deh Bun Ai goreng, tempe goreng, pisang goreng. Ini anak-anak senang banget sih. Jadi yuk kita mulai mengorganize budget jajan, dibanding hanya untuk hiburan-hiburan sesaat ya kan, makan-makan bakso sesaat sesering mungkin. Kita kumpulin dulu nih, kita bisa jalan-jalan ke tempat yang anak-anak tuh lebih bisa beredukasi, mengenang sejarahnya. Wow, dulu aku pergi ke kebun binatang loh sama ibu. Wow, aku dulu pergi ke samudra apa gitu sama ibu. Jadi kadang-kadang jalan-jalan tuh yang mahal tuh ceritanya, bener nggak? Nah ini Bima seneng banget ya teman-teman. Tetap aku makan. Oh, enak. Lagi bang, ada di kompor, ambil sana. Nah ini suasana malam hari ya di rumah Bun Ai. Jadi kita mau keluar, mau beli pampersnya si baby Agni. Nah tips yang ketiga adalah ayo usahakan kalau emang anak-anak itu budgetnya udah habis di hari itu, ya udah kita bisa usaha ini, bikin apapun lah kita olah di rumah. Kadang-kadang sagu aja bisa jadi cireng kan teman-teman. Terigu kita potong-potong bisa jadi misalnya cemilan kayak pancake gitu kan. Terigu, telur, margarin bisa jadi pancake. Pokoknya kita sesuaiin sama budgetnya aja. Kalau emang udah habis ya udah, kita juga jangan kayak memaksakan gitu. Karena balik lagi, jajan bukan indikator kasih sayang. Nah ini adalah suasana malam hari di gerbang perumahan Bun Ai di Banjaran Residence. Ini Bun Ai mau jalan sama Pak suami, mau beli pampersnya baby Agni yang emang habis.
Nah, bagi teman-teman yang lagi belajar hemat, itu jangan insecure ya. Kenapa? Karena hemat itu bukanlah sebuah sulap, tapi perjalanan. Selalu nikmati prosesnya. Sama nih, seperti Bun Ai dulu anak pertama, itu stok Pampers banyak banget. Sampai di atas lemari tuh Pampers, Masya Allah, tabarakallah, bisa 6 bal, 7 bal. Dan ujung-ujungnya Bun Ai belajar bahwa ketika banyak, maka alam bawah sadar itu mengirim sinyal. Mengirim maksudnya ya. Mengirim sinyal kita makanya kayak, ya udah nggak usah dihemat-hemat. Tapi ketika adanya cuma sedikit, maka kita akan adaptif, makanya juga sedikit-sedikit. Atau bahkan ketika nggak ada, kita akan mengadaptif diri kita lagi untuk mensubstitusi barang apa nih yang bisa menggantikan. Contoh nih, ini pampersnya Baby Agni habis dari sore. Ya udah, mau nggak mau, kan pilihannya. Kalau mau hemat nggak bisa males, kalau mau boros boleh males. Jadi kalau mau hemat harus rajin. Ya udah, Bun Ai nungguin pak suami aja, terus Baby Agni Bun Ai pakein, mohon maaf, pakaian dalam. Capek pasti ya kan, apalagi Baby Agni udah makan, jadi nggak cukup dilap satu kali, nggak hilang najisnya ya. Oke, jadi itu teman-teman, kita tuh selalu dalam hidup bersyukur kalau masih punya pilihan. Nah ini Bun Ai beli di minggu kedua ya berarti ya. Pokoknya Bun Ai beli itu kebutuhan rumah kalau Pampers Baby Agni udah habis. Biasanya sih 1 bal untuk 2 minggu. Nah ini Bun Ai beli Pampers Go On harganya 43.000, beli pembalut harganya 14.000, terus beli roti itu harganya 16.000 tapi kayak lagi promo. Nah ini beli keju harganya 10.000, lagi promo juga, makanya Bun Ai ambil. Nah ini nih yang paling agak memakan budget adalah odol Bun Ai sendiri. Itu harganya 29.000 tapi di promo biasanya 30 sampai 35.000. Sama odolnya Abang Bima. Selalu Bima tuh kalau beli odol sikat gigi sama mainannya, soalnya itu healing kecilnya dia. Itu harganya 10.000 ya teman-teman. Tuh kan si Bun Ai emang begini, rada-rada males orangnya. Ya udah Bun Ai taruh pampersnya di situ aja. Terus kalau untuk tisu Bun Ai taruh khusus bagian yang apa tuh alat-alat kamar mandi. Nah sampai sejauh ini Bun Ai ngucapin terima kasih dulu ya untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel Sketsa Bunda. Like, komen positif, subscribe, terima kasih. Semoga kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang baru bergabung jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Nah, ini sebenarnya video diambil pagi hari karena mertua Bun Ai tuh mau datang. Ceritanya Bun Ai mau bikin nasi liwet. Pak suami udah masak nasi, teman-teman. Jadi setengah matang baru dimasukin si nasi liwet ini. Tadi rencananya juga pengen divideoin apa yang Bun Ai masak. Ternyata nggak bisa, teman-teman. Yang pertama handphonenya kepenuhan memori. Yang kedua kayaknya udah ribet banget karena Bun Ai harus gercep gitu masaknya ya, jadi nggak sempat ke record. Nah ini Bun Ai cuman bikin nasi liwet aja. Ini bumbunya bawang merah, bawang putih, serai, salam. Terus Bun Ai ada ikan teri. Ya udah Bun Ai masak pakai ikan teri ya teman-teman. Alhamdulillah ini sih pada doyan, barokallah. Nah nanti tinggal di nasinya aja kita tambahin sedikit garam aja sama kaldu bubuk teman-teman. Nah itu tadi Bun Ai sambil ngobrol sama pak suami ya teman-teman. Jadi ya gitu, kadang-kadang ngerjain ini pak suami tuh ikutan. Pak suami juga sebenarnya senang banget nih kalau bagian masak-masak kayak gitu. Cuma ya itu habis masak terbitlah berantakan kalau pak suami yang masak. Tapi nggak apa-apa ya, tetap semangat gitu kan dia bantu-bantu istrinya. Akhirnya ini Bun Ai masak sendiri. Untuk garamnya nanti aja ya pas udah dimasukin ke magicomnya. Ini kita langsung masukin salam serehnya aja. Udah, ini enak banget loh nasi liwetnya. Bun Ai juga dulu suka jualan nasi liwet kayak gini. Nah ini jadi pas mertua datang tuh Bun Ai masak nasi liwet, tahu balado, tom yum. Pas sorenya tuh kita masak tom yum. Itu juga nggak sempat ke record, tapi nanti insya Allah Bun Ai bikin video ulangnya lagi pas Bun Ai bikin tom yum biasanya di weekend. Nah tips yang keempat ngomongin weekend, biasanya nih yang bikin anggaran morat-marit itu pas weekend. Jadi tips yang keempat, ketika anak-anak mau jajan pas weekend, bunda-bunda kalau emang nggak ada budget, usahakan menghadirkan jajanan di luar di rumah.
dengan versi hematnya pastinya ya. Insya Allah kok, meskipun gak seenak gitu ya, yang namanya juga kalau abang-abang udah bikin tiap hari pasti akan jauh lebih ahli. Tapi insya Allah dengan cinta, makanan kita juga akan selalu istimewa. Nah, ini video diakhiri dengan Pak suami lagi bantu nyapu-nyapu. Terus Bun Ai mau ngupasin bawang merah, bawang putih, terus ngeluarin isi kulkas supaya ya nggak ada yang namanya barang busuk tapi udah beli yang lainnya. Oke, itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Terima kasih yang udah menyaksikan video sketsa Bunda dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe bagi kamu yang baru bergabung. Jika berkenan, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.